Kalau lu bohong tiba-tiba gatal hidung ya kan gitu. Kalau masalah nggak ada. Kalau kalau kata Acong katanya masalah waktu juga katanya, sama motivasi juga. Ya, nah sekarang kita ngomongin OVJ dulu nih. Menurut lo talent OVJ itu gimana sih, unik-uniknya sih? Yang paling nyebelin aja siapa? Sebenarnya nggak ada yang nyebelin, Kang. Menurut gue tuh apa ya, satu talent dengan talent lainnya sama kayak kita manage tim kan. Ketika misalnya ketemu sama si A tuh bahasanya gimana, ketemu sama si B bahasanya gimana, jadi teamworknya jalan gitu. Jadi apa yang kita mau tuh jalan lah. Talent juga sama, oh ini mas seniman banget, jadi harus diselesaikannya secara seniman gitu. Ada yang harus ngedeketinnya pelan-pelan ya, juga. ada yang langsung bisa, lu jangan gitu dong, gini-gini aja, bisa gitu, dia menerima. Jadi kalau dilihat mah alhamdulillah talent-talentnya bersahabat lah. Ya, emang sih enak di OVJ itu gue ngerasa talent satu sama lain juga punya kelebihan masing-masing dan kita ada di posisinya masing-masing. Kalau gue ngebayangin talent OVJ itu kayak pemain bola. Ada strikernya, ada gelandangnya, ada ininya. Kalau gue ngebayangin seperti itu dan alhamdulillah dari Mas Parto, Denny, semua sampai Alfa Anwar kita bisa kerjasama enak. Walaupun kadang-kadang kalau gue sih ngeliat ada yang juga agak-agak susah kasih taunya, bener nggak? Ada aja, tapi itu ya itu dinamikanya itulah. Dinamikanya di situ. Cuman ini juga harusnya diapresiasi sama banyak orang ya, karena 2009 kalau nggak salah atau 2008 akhir, terus kemudian ada OVJ Classic sampai 2014 kalau nggak salah ya. Terus kemudian break dulu 2 tahun. Ada lagi 2016 itu kebetulan saya sama Mbak Mita sama PCDC waktu itu mengusulkan lah ada lagi OVJ, itu juga jatuh bangun. Tapi dari 2016 sampai 2021 tuh bukan waktu yang sebentar juga untuk kita nge-build sebuah program. Chemistry-nya dapat, dan itu juga bukan hanya keberhasilan sebuah tim, tapi talent juga dan manajemen Trans 7 juga, karena mereka mau sabar gitu nungguin kapan ini pecah telurnya. Dan alhamdulillah ya. Sempat di zaman sekarang lah, di era digital sekarang sempat merajai juga si OVJ ini gitu. Sebelum akhirnya datanglah itu sinetron ya. Multi talenta. Cuma memang kalau gue juga gue masuk di OVJ itu 2017, jadi sampai sekarang itu ya kurang lebih 4 tahun lah ya, pas 4 tahun lebih deh. Gue ngerasa begitu masuk ke OVJ juga gue nggak merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan kreatif, produser sama pemain yang lain juga. Jadi kayak apalagi sekarang udah 4 tahun, jadi kayak ngerasa ya itu tadi gue bilang kayak sama keluarga sendiri, termasuk sama Tian sama yang lain gitu. Ya, pasti di OVJ memang gue merasa nyaman banget sebetulnya. Nah dari OVJ kan kemarin ke Billy. Ya, nah di Billy ini cuma berapa bulan sih? Nah itu proyeksinya memang nggak lama, karena dari awal memang cuma niat sebentar gitu maksudnya. Enggak, awalnya banget mah kita sama-sama ngeliat peluang lah. Gue ngelepasin apa yang gue build gitu ya, 11 tahun Kang, nggak waktu yang ini dari OVJ yang lama sampai yang baru ya, terlibat terus ya. Iya alhamdulillah, bukan waktu yang sebentar buat nge-build nama gitu ya. Maksudnya orang biar tahu Tian tuh harus punya karya tuh apa aja sih gitu. Akhirnya ada sosok Billy yang menawarkan, atau gue juga menawarkan juga. Jadi waktu itu 50-50 lah, dia butuh orang buat, dia mau nge-build YouTube-nya tapi nggak cuma sekedar YouTube, digitalnya lah. Terus gue pun waktu itu lagi mencari, kenapa enggak kita kerja bareng kolaborasi gitu. Karena gue melihat dia potensial banget
dia masih muda, terus belum punya pacar, nanti Baru putus, bukan belum punya pacar kali. Iya, waktu Baru itu waktu itu kan baru tapi putus. belum punya pacar. Terus kita bisa build macam-macam, terus kemudian nanti dia dia tunangannya, terus dia nikahnya, dia punya anaknya, dia punya bisnis apa-apanya, itu wah masih panjang banget. Sebetulnya peluang itu yang saya lihat gitu. Akhirnya, tapi saya yakin saya nggak bisa jalanin ini sendirian. Saya butuh tim. Oh, jadi lu yang ngajak Acong resign juga? Enggak. Enggak. Acong juga orang dewasa yang ketika gue cuma ngasih pilihan, Cong lu mau di sini atau ke gue gitu. Atau ikut gue. Maksudnya ini ada peluangnya gini gitu. Dan dia pun ya orang dewasa menurut gue ya, dia juga berhak menentukan pilihannya. Dia diskus sama keluarganya, akhirnya iya bareng lah gitu. Terus kenapa nggak lama itu di Billy? Nah, yang lama di Billy itu gue ngeliat peluang lain. Lihat peluang lain ya. Jadi tertantang dengan ada peluang lain. Nah, banyak orang yang bilang si Acong sampai diiniin kan netizen, wah nggak bertanggung jawab, apa pengkhianat ya. Banyak yang bilang gitu kan. Netizennya bilang pengkhianat gitu ya kan. Karena Nestle dulu. Nestle bayar lo sama gua. Mancing terus. Terus Iya, banyak yang ngomong Acong pengkhianat. Ke saya juga ada, tapi Ada beberapa lah. Kalau ke Acong misalnya 1.000 orang, oh, kalau di Acong banyak tuh di iya, DM-nya. followersnya juga, itu mah berkurangnya banyak. Jadi kalau nggak salah 26.000 kayaknya followersnya Acong. Tapi enggak. Nambah setelah masuk Billy kan nambah. Terus kemudian dia keluar, berkurangnya berapa ya? 3.000. Sekarang 23.000. Berarti 3.000 orang yang keluar. Gue juga. Gue tadinya ya ada beberapa yang tadinya gue nggak bisa swipe up, akhirnya gue bisa swipe up. Sekarang udah bisa. Gila kan. Tapi belum centang biru. Belum, cuma jauh. Gue tapi nggak nyari followers, gue mah. Jadi duit. Enggak juga, tapi Instagram tuh apa ya? Bahkan mau gue tutup Instagram tuh sekarang mah. Kenapa ditutup? Kan nggak kuat dibully. Enggak juga, itu mah kalau bahasa gue mah kalian yang membuli atau yang menghina orang cuman banyak-banyakin dosa digital kalian. Ya karena mereka yang membuli itu kan nggak tahu yang sebenarnya. Iya. Mereka cuma lihat di luar doang. Iya, sayang banget mereka yang menggunakan jarinya untuk mencaci maki itu sayang banget. Karena mereka nggak tahu sebenarnya terjadinya apa gitu. Nah itu dia yang pengen gua tahu juga kan, banyak yang nanya kenapa sih kok Acong sama Tian itu cuma sebentar di Billy gitu. Ternyata barusan karena peluang dong. Gak ada maksud lain. Bukan karena ada nggak ketidakcocokan mungkin sama Billy. Ada juga itu faktor itu. Wajar lah Kang, itu mah. Tapi bisa diatasi ya? Bisa. Kak, bisa banget. Kalau nggak sepaham tuh wajar. Di Trans 7 di mana-mana juga pasti ada lah di rumah tangga aja 2 orang, bapaknya si A ini anaknya si B ketemu pasti berantem iya, juga. Apalagi ini kita kerja ketemu udah gede ya, yang dari kecil bareng. Iya. Anak kembar juga masih berantem ya, bisa ada clash-clashan. Iya, ini mah tapi wajar. Bukannya karena katanya Billy itu agak susah diatur juga. Susah diatur. Kayaknya bisa kok diatur Billy kayaknya. Bisa ngikutin ini ya. Ada sepakat gitu, tadinya ada kesepakatan di awal, tapi ternyata pas jalan ada perbedaan gitu. Enggak kok. Nggak ada ya. Jadi aman-aman aja tuh. Karena itu aja, karena ada peluang lah. Ngelihat peluang lain, misal nih
oh peluang di Billy segini nih, yang tadi saya Ada. ceritain. Tapi di luar tuh peluangnya lebih gede, gitu kan? Nah itu. Nah itu dia kan banyak orang yang banyak orang yang bilang katanya dengan seperti ini jadi wah ini nggak tanggung jawab nih karena ada tawaran lebih gede tiba-tiba Billy ditinggal gitu aja. Kan itu juga bisa begitu. Ya itu kayak tadi sih sebenarnya keluar dari Trans 7 masuk ke Billy kan sebenarnya selain melihat peluang ya wajar, manusiawi banget. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin kan. Sama, gue juga prinsipnya kayak gitu. Ya minimal ada pendapatan lebih lah gitu. Atau bukan secara nominal doang, tapi secara waktu, secara manfaat yang lain lah banyak kan. Gue jadi bisa ketemu lu gitu kan setelah terus gue tuh 11 tahun tuh banyak yang gue lewatin di hidupan gue Kang. Ada teman gue yang nikah gue nggak dateng, ada apa namanya ada kumpul keluarga gue nggak bisa dateng. Pas di TV itu. Pas di TV, pas di Billy gitu ya. Di Billy juga sama. Tapi sekarang mah gue lagi mencoba memantaskan diri untuk berada di posisi gue bisa dengan siapa sih gue bekerja gitu. Misalnya gue nyaman sama kerja sama lu, yaudah gue kerja sama lu. Gue lagi memantaskan diri untuk kesana gitu. Sama Billy nggak nyaman dong kalau itu? Nyaman aja. Nyaman aja tapi. Nyaman aja. Nggak ada masalah ya. Kalau masalah nggak ada. Kalau kalau kata Acong katanya masalah waktu juga katanya. Oh waktu. Masalah waktu susah matchingin sama Billy. Acong tuh ngomong apa aja sih? Belum janjian. Enggak, kalau waktu tuh waktu tuh Ya kalau buat kita kan artis itu waktu tuh bener-bener ini ya, bener-bener dijaga. Syuting jam sekian ya harus jam sekian datang karena kita berhubungan. Kalau kerja kan nggak cuma kita sendiri kan. Kita kerja itu gua syuting nih, diundang jadi bintang tamu di acara apa gitu. Callingan jam 2. Kalau gue ya jam 2 udah harus datang karena kalau gue berpikir gini, ketika gue syuting sama diundang satu acara itu, gue melibatkan banyak orang. Ada kameramen, ada bintang tamu yang lain terutama kan. Nah tiap orang juga kan punya waktu yang terbatas. Nah katanya sih masalah di situ juga. Hah? Tapi mungkin ada juga Billy yang apa namanya? Misalnya janjian jam 1 dia ngaret gitu kan, ada juga, manusiawi lah. Manusiawi ya. Tapi bukan faktor utama. Faktor kedua, ketiga mungkin. Jadi bukan itu ya faktor utamanya. Kalau gitu. Tapi sekarang udah nggak ada, sampai sekarang pun nggak ada masalah, masih ada sekali-sekali kan yang gue tahu. Sama Billy nggak ada masalah, aman sih. Masih ada kerja bareng juga kan sampai sekarang. Dan kita pun kan bikin konten juga sih Kang di YouTube-nya Mas Billy gitu. Menandakan kita nggak ada apa-apa juga. Tapi kalau masalah mah ada lah. Ya, kalau masalah ada ya. Ada lah. Di ini ya. Tapi jadi bumbu. Maksudnya masalah biasa, misal gue mau syuting A, dia maunya B gitu kan misalnya. Atau gue mau bintang tamunya A, dia maunya B. Itu mah itu biasa lah. Gue ayo syuting jam 1, dia datang jam 2, ya nggak masalah juga itu mah. Tapi jadi nggak masalah ya kalau janjian jam berapa ya. Gue pernah sih diundang waktu itu kan. Gue janjian jam 1 udah collab yuk, ayo jam berapa, jam 1 ya udah gue datang jam 1 dong. Ya udah gue jujur ya. Ya misalnya dari berapa orang ya? 10 orang bintang tamu misalnya. Ya ada lah 2-3 dia telat, sisanya mah on time. Oh jadi cuma sekali-sekali doang ya. Oke deh kalau gitu. Tapi ada dia on time-nya mah. Ada ya? Berarti ada. Ya sekali 2 kali ada on time-nya. Berarti kebalik dong. Tapi on time datang jam 1, pergi lagi. Bor, aman Bor. Ya. Ya nggak apa-apa, tiap orang punya karakter masing-masing ya, kayak di OVJ aja kan ada yang sering telat dan dia mengakui itu kan. Oh iya? Pura-pura nggak tahu. Nggak, ini juga buat teman-teman. Jadi
gue tuh kemarin tuh karena ranah gue adalah di digital aja belum bener gitu ya, maksudnya belum sesuai harapan. Gue belum lari ke ranah lain, ke TV, ke bisnisnya Billy yang lain belum gitu. Karena gue masih konsen di satu bidang dulu tuh. Ketika ini udah settle gitu, udah mantap, baru mulai ayo dong bor gitu paling. Tapi ke TV dan bisnis lainnya mah gue belum ikut campur di bisnisnya Billy. Terus Acong juga resign dari Billy, lu yang ngajak? Enggak. Enggak, itu gue memberikan ini juga pandangan lah. Oh, jadi ngasih kesempatan buat Acong, lu resign dari Billy. Gue kayaknya sebulan sebelumnya kayaknya kalau nggak salah ya. Misalnya di bulan kedua. Enggak, bentar. Yang ngajak resign siapa duluan nih dari Billy? Acong dulu apa lu duluan? Acong lah. Oh, Acong yang ngajak ya. Gua mah cuma sekali doang itu ngajak. Di Trans 7 keluar. Sisanya masih Acong. Acong tuh berarti setia juga ya, ikut sama pimpinannya, sama leadernya ya. Dia lebih waras sih sebenarnya. Maksudnya dia lebih melihat sesuatu tuh lebih jelas mungkin. Maksudnya sudut pandang lainnya, oh kalau gue bisa bilang Cong mending A aja, nah dia tuh ada sudut pandang B atau C-nya gitu. Jadi oh iya benar juga ya, sama nih tujuannya mah ke Bandung nih, gue nyuruhnya lewat puncak, kata Cong kenapa nggak lewat tol aja lebih cepet gitu. Nah tapi tujuannya mah sama ke Bandung, walaupun dia ke Bawah Batu. Acong memang pikirannya, kalau buat gue sih Acong ide-idenya juga lebih liar kalau buat gue jadi tim kreatif itu. Iya pasti. Sampai sekarang lu sama Acong juga nggak ada masalah sama Billy kan, masih kerja bareng. Kalau sama Billy nggak ada masalah, gua sama Acong kayaknya ada masalah. Masih suka kerja bareng ya sampai sekarang kan? Sama siapa? Sama Billy. Kalau lo sama Acong kan masih sama. Oh iya. Kan katanya ngebikin satu wadah apa namanya ya, kreatif lah ya. Kata Acong jadi bikin proyekan berdua. Ya, insyaallah. Teman-teman yang lain yang kameramen apa, kalau kata Acong sih gitu. Nah, jadi buat netizen juga nggak tahu kan, banyak yang ngebully Tian sama Acong, dan sampai sekarang walaupun sempat ada sedikit clash mungkin ya, tapi sampai sekarang kan masih kerja bareng sama Billy kan. Iya, jadi alhamdulillahnya Billy juga percaya sama kita, dan kita pun sebenarnya pantang untuk mengkhianati kepercayaan orang. Nah ini yang perlu digarisbawahi, karena banyak yang bilang pengkhianat katanya. Nggak apa-apa, itu sudut pandang Anda. Tapi kalau dari kita mah sebenarnya yaitu trustnya ada dari Billy ke kita, dan kita pun nggak mau menghilangkan trust itu. Kita masih kerjasama di beberapa proyek kecil-kecilan lah. Jadi Billy berkembang dengan visinya dia, kita pun berkembang dengan visi kita, tapi kita kadang satu jalan gitu. Kita masih bisa berhubungan, baik-baik aja. Kalau gue ngambil kesimpulan, berarti sebetulnya kenapa lu sama Acong resign dari Billy itu ternyata memang ada sedikit clash, dan itu wajar kalau buat gua. Bener kan? Ada clash sedikit kan? Sedikit lah. Dan itu wajar, tapi sedikit itu penting bagi mereka. Ini pun yaitu gua belum pernah buka ini di mana-mana karena belum ada yang ngundang di mana-mana, dan kita memang nggak ada masalah, tapi ya masalah yang wajar. Cuman basically-nya banget mah kita melihat ada beberapa peluang yang kalau bahasa kita tuh kita ini tuh kayak fata morgana aja, dan tetap menjadi fata morgana kalau kita nggak mendekatinya. Nah, kita gimana yakin itu air apa udara dengan cara mendekatinya? Nah, kalau masih di Billy gitu ya, kita masih melihat dari jauh tuh, oh itu mah fata morgana, itu mah air, oh itu mah udara. Masih menduga-duga terus. Ya, makanya kita deketin, oh ternyata air, oh ternyata udara gitu. Itu sih Kang. Dan ternyata sekarang setelah keluar dari resign dari Trans 7, cabut dari Billy juga, ternyata
lebih asik lagi ya sekarang ya. Alhamdulillah. Buktinya waktu aja gue mau ketemuan dia nih hampir 1 bulan nggak bisa. Nah itu mah karena kan ini Mas Ferdiannya bisa, sayanya nggak bisa. Sayanya bisa, Mas Ferdiannya nggak bisa. Atau Acongnya nggak bisa. Waktu kan janjian waktu mau bikin konten tuh Acong ngajakin saya. Iya waktu. Tapi si Acong duluan. Oh, Acong memang suka nyalip Acong. Parah. Ya, udah kalau gitu memang tidak ada masalah walaupun udah pasti ada sesuatu di balik itu. Tapi yang pasti sekarang mereka baik-baik aja, betul kan? Iya baik-baik dong. Nah, ada yang mau disampaikan ke penonton? Sebenarnya mah keraguan-raguan tuh pasti ada, atau hambatan atau kendala tuh, obstacle tuh pasti ada dimanapun kalian berada. Tapi kalau lo berani buat take a risk, ambil resiko dan pikirin matang-matang, insya Allah ada aja jalannya. Ya betul. Jadi kalau kita punya cita-cita ya kita harus berani. Ya sama ini Kang, satu lagi Kang punten. Menyukai sewajarnya, membenci sewajarnya. Jadi setuju gue itu. Hidup mah nggak berat-berat amat kok. Tergantung sudut pandang apa Kang. Sudut pandang. Oke, kalau nggak ada lagi? Enggak. Mau diceritain lagi? Acong mau nyeritain apa? Nanti gue berarti tadi gue mesti ngundang Tansa juga. Iya. Otong juga nanti gue undang. Otong Koil. Orang yang pertama ngundang gue, yang ngontak gue di OVJ pertama. Yaudah kalau gitu, terima kasih buat Ian, nanti gue ngundang yang lain. Oke? Siap. Sampai jumpa.